Mendengar pengakuan Hosu kalau dia adalah cinta pertama Hosu, membuat Miji sangat terkejut meski dia belum bisa mengakui kalau dia sebenarnya adalah Miji. Miji penasaran sejak kapan Hosu mulai menyukainya. Menurut Hosu, di masa SMA-nya dulu, ketika semua siswa melakukan pendakian ke puncak Dusonbong, di sanalah cinta Hosu kepada Miji mulai tumbuh. Namun Miji masih bingung kenapa waktu itu dia melihat Hosu dan Mirei berpelukan. Tiba-tiba direktur utama perusahaan itu mengunjungi mereka menanyakan mengenai perkembangan kantor pusat baru. Pak Shin menyuruh Mirei agar menyiapkan laporan proyeknya dan harus sudah jadi minggu depan. Karena Miji sebenarnya tak paham dengan proyek tersebut, dia meminta Pak Shin agar memberinya satu orang teman untuk mempersiapkan laporan tersebut, tapi karena ini proyek rahasia, Pak Shin pun tidak mengizinkannya. Sementara di rumah sakit, setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter menemukan adanya batu empedu di dalam tubuh nenek Rosa, sehingga dia harus segera menjalani operasi pengambilan batu empedu tersebut. Sehingga hanya Hosu yang akan datang untuk melakukan pembicaraan mengenai penjualan tanah milik nenek Rosa nanti. Karena yang merubah jadwal adalah pihaknya, Hosu pun berinisiatif menelpon kantor Mirei karena khawatir Mirei mendapatkan masalah. Hal ini justru membuat Miji yakin kalau Hosu masih menyukai Mirei. Miji pun kembali mengulik di mana tepatnya Hosu mulai menyukai Miji karena ketika mendaki di Gunung Dusonbong itu, Mirei hanya melihat saat keduanya turun. Hosu hanya bilang kalau momen yang membuat dia jatuh cinta pada Miji adalah ketika dia berada di puncak bukan ketika dia turun. Di tengah kebingungannya bagaimana cara membuat laporan, tiba-tiba Miji menerima sebuah dokumen referensi untuk laporan proyek baru perusahaan. Miji yakin kalau dokumen itu pasti pemberian dari Kim Tae. Karena itu saat makan siang dia sengaja menghampiri Kim Tae dan meminta Kim Tae agar mau membantunya membuat laporan. Namun Kim Tae menolaknya dan dia pun heran kenapa Mirei bersedia menerima proyek ini padahal dia tahu kalau ketua proyek itu adalah Tuan Park Sang-yang. Miji terus memohon agar Kim Tae bersedia membantunya karena dia tidak bisa membuat laporan itu sendirian. Namun Kim Tae hanya bersedia menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Mirei. Siang malam Miji bekerja keras untuk menyiapkan laporan itu. Dari ibunya, Mirei akhirnya tahu kalau Hosu sudah mengundurkan diri dari firma tempatnya bekerja. Hosu sendiri yang kembali dikunjungi oleh teman sejawatnya di firma Wongun sedang bercerita kalau dia baru saja mendaftarkan firma miliknya untuk membantu kenalannya. Nona itu bisa membaca kalau orang yang dimaksud oleh Hosu pasti gadis yang melatih Hosu merajut. Nona itu kemudian menggoda Hosu, mengatakan kalau sebentar lagi Hosu pasti akan memberinya undangan pernikahan. Namun Nona itu menjadi sedikit khawatir setelah Hosu bercerita kalau dia adalah kembaran cinta pertamanya, mungkinkah Hosu hanya mencari cinta pertamanya dalam diri kembarannya. Karena itu, Nona itu menyuruh Hosu menemui cinta pertamanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang disukai oleh Hosu sekarang. Karena itu Hosu kembali pulang ke kampungnya dan menemui Mirei yang dia pikir adalah Miji. Saat itu, Mirei baru saja kembali dari kebun stroberi diantar oleh Sejin. Hosu membangkitkan kembali kenangannya bersama Miji saat berada di puncak Dusonbong di mana di sana keinginan untuk tetap hidup mulai tumbuh berkat keberadaan Miji. Namun karena yang dia temui adalah gadis yang berbeda, Hosu pun merasakan kalau Miji sekarang telah berubah. Mirei yang takut penyamarannya diketahui oleh Hosu segera mengakhiri pertemuan mereka. Mirei pun menceritakan pertemuannya dengan Hosu kepada Miji. Miji dan Mirei akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman di antara keduanya. Hosu tak pernah berpacaran dengan Mirei selama mereka di SMA. Dan di hari ketika Miji mengalami cedera karena melihat Hosu memeluk Mirei, sebenarnya saat itu Mirei sedang sakit. Namun dia minta pada Hosu agar tak menceritakan masalah itu pada keluarganya karena dia tidak mau diopnam sebelum dia menyelesaikan ujiannya. Mirei tak pernah menceritakan masalah ini karena hubungan mereka yang memburuk setelah CSAT. Jadi meski Mirei bisa merasakan kalau Hosu menyukai Miji, dia tidak bisa memberitahu Miji. Apalagi Miji juga sempat berpacaran dengan Jonggu. Mendengar penjelasan Mirei, membuat Miji sangat menyesal karena hidupnya yang berantakan hanya karena kesalahpahaman kecil yang terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Direktur Utama KFMC bertanya pada Direktur Kei siapa orang yang memimpin proyek baru ini.
Direktur Koi bilang kalau dialah yang memimpin proyek itu. Direktur utama menjanjikan akan menaikkan jabatan Direktur C jika dia sukses dalam proyek ini. Karena itu, dia sendiri yang akan menghadiri rapat pertemuan kali ini. Melihat Miji yang kembali mendekati Kim Tae-gi, teman-temannya langsung menggosipkan kalau Mirei sedang menargetkan seorang pria yang sudah beristri, padahal dia pernah ditampar sebelumnya. Orang itu menganggap kalau Mirei hanya pura-pura menyukai dan akan mencampakkannya setelah tak berguna. Lalu setelah itu, Mirei akan berpura-pura menjadi korban. Hosu yang mendengar ucapan mereka, bilang kalau mereka bisa dipenjara selama 5 tahun atau denda sebesar 10 juta. Karena yang mereka lakukan termasuk pencemaran nama baik. Setelah itu, Hosu pun masuk ke ruang rapat bertemu dengan pihak KFMC. Setelah pertemuan itu, Hosu hanya akan menemui ketua tim proyek yaitu Direktur Choi, dan dia tidak mau jika pihak KFMC melibatkan Mirei lagi dalam proyek ini. Sampai pertemuan itu berakhir, Hosu masih belum bersedia menjual tanah milik Nenek Rosa dengan kesepakatan yang mereka buat. Miji merasa kalau yang dilakukan Hosu adalah untuk membantunya karena selesai rapat. Miji langsung mengejar Hosu, namun Hosu memilih menghindarinya karena dia tidak mau mencampur adukan masalah pribadi dan pekerjaan. Sementara itu, rumor kalau terjadi cinta segitiga antara Miji, Sejin dan Gyeonggu mulai menjadi perbincangan di kampung halaman mereka. Rumor ini akhirnya sampai juga di telinga Wook Hui yang langsung menanyakan kebenarannya kepada Miji. Mirei yang mendengar itu langsung bertanya apakah ibunya percaya dengan rumor tersebut. Meski ibunya lebih percaya apa yang diucapkan oleh Mirei, namun entah kenapa Mirei langsung mengambil keputusan untuk berhenti bekerja di kebun stroberi itu. 그동안 감사했습니다. 자, 봐드릴까요? 그런 거 아니에요. Keesokan harinya, ketika Miji menyerahkan berkas laporan proyek baru yang dia buat, dia dimarahi oleh Pak Shin yang menganggap kalau laporan itu dibuat asal-asalan oleh Miji. Saat memeriksa kondisi restoran Rosa yang masih tutup, Hosu bertemu dengan Jun yang datang ke sana untuk meliput. Mereka kemudian mampir di sebuah restoran dan Jun bercerita kalau Mirei adalah cucu buyut pemilik restoran tersebut. Jun mengira kalau Hosu ke sana untuk membantu Mirei, apalagi selama ini Hosu dan Mirei sering muncul bersama dan dulu mereka juga digosipkan pernah berpacaran. Hosu bilang kalau dulu mereka sering bersama karena sama-sama mengikuti kelas persiapan kompetisi akademis dan sebenarnya mereka tidak berpacaran. Di tempat lain, Miji sedang melampiaskan kekesalannya dengan minum di sebuah bar. Kim Tae yang melihatnya kemudian masuk ke sana. Tae bertanya kenapa Mirei tadi bilang kalau dia membuat laporan itu asal-asalan padahal dia tahu Mirei sudah bekerja keras membuat laporan itu. Miji bilang kalau dia tidak mau menunjukkan kalau kemampuannya hanya sebatas itu karena dengan begitu dia akan terlihat menyedihkan. Lebih baik Pak Shin menganggapnya malas daripada tak kompeten. Kim Tae menyarankan bagaimana kalau Mirei mengambil cuti sebentar namun Miji menolak karena dia bisa saja kembali mengurung dirinya dan akan sulit baginya untuk keluar. Jiun mengantarkan Hosu pulang dan meminta izin untuk menghubunginya kembali suatu saat nanti. Saat Hosu baru sampai di rumah, Miji tiba-tiba menelponnya dan menyuruhnya keluar dari rumahnya. Rupanya Miji yang mabuk sedang berada di luar apartemen Hosu. Hosu heran kenapa Mirei yang mabuk justru berada di sana bukannya pulang ke rumahnya. Miji menuduh kalau Hosu membuatnya bingung karena terus memberinya sinyal yang membingungkan. Bercerita tentang cinta pertamanya namun tak mengatakan kepadanya kalau Miji adalah orangnya namun malah bercerita tentang puncak Dusonbong. Saat itu, Hosu sebenarnya sangat lelah dan dia ingin turun dari sana. Namun karena dia tidak melihat Miji turun, Hosu pun melanjutkan pendakiannya menuju ke puncak Dusonbong. Miji terus menunggunya dan percaya kalau Hosu akan datang. Hosu percaya kalau dia berhasil berkat Miji karena jika sendirian dia tidak akan pernah sampai ke atas. Itulah alasan kenapa dia jatuh cinta kepada Miji karena Hosu terus memikirkannya selama naik. Miji tiba-tiba bilang kalau dia juga menyukai Hosu. 언제? 하, 제가